Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Lama sekali ya kalian tidak mendapatkan video dari Pak Guru. Nah, ini karena Pak Guru memang sengaja selama 2 minggu terakhir ini tidak menyajikan pembelajaran melalui video, karena khawatirnya nanti terjadi sebuah kejenuhan, sehingga kemarin Pak Guru lebih memilih untuk menyebarkan materi-materi melalui format PDF yang ada di buku paket, kemudian Pak Guru sebarkan di grup WA kelas. Nah, kali ini kita kembali ke video. Kita nanti akan membahas tentang cara membuat tempe. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang cara membuat tempe, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, nah di sini kalian sudah tahu tempe ya. Tempe itu merupakan hasil teknologi pangan yang diolah dari kedelai. Nah, kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Nah, kalau kalian belum pernah melihat kedelai itu tanamannya seperti apa, maka di sebelah kanan ini kita melihat sebuah tanaman kedelai. Nah, tanaman kedelai itu kalau di tempat kita biasanya ditanam ketika musim kemarau. Jadi menggantikan tanaman padi ketika tanaman padi tidak memperoleh stok air. Nah, di sini biasanya kemudian ditanami kedelai ini sebagai bagian dari tanaman palawija. Nah, di sini buahnya itu ada di tangkai-tangkai tanaman kedelai. Nah, kalau diperbesar buahnya, kalau sudah dipanen itu bentuknya seperti ini. Nah, kedelai itu aslinya adalah berwarna hijau seperti ini anak-anak. Nah, tapi ketika kita buka di dalamnya ada bijinya. Nah, cara membuat tempe dari kedelai itu ternyata cukup mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu caranya adalah anak-anak harus menyediakan kacang kedelai terlebih dahulu. Nah, kacang kedelai biasanya yang sudah kering seperti ini. Jadi tanaman kedelai tadi dijemur untuk menghasilkan kacang kedelai yang sudah kering. Nah, ketika anak-anak sudah memiliki kacang kedelai, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah anak-anak harus memiliki ragi tempe dan daun pisang. Nah, daun pisang ini bisa diganti menjadi plastik. Nah, daun pisang kemudian plastik itu digunakan untuk membungkus kacang kedelai yang sudah difermentasi menggunakan ragi. Nah, anak-anak, langkah secara konkret adalah yang pertama, kacang kedelai itu dapat dicuci hingga bersih. Nah, setelah dicuci hingga bersih, kemudian direndam di dalam air selama 12-18 jam. Berarti ini 1 hari penuh ya. Jadi misalnya ketika anak-anak itu merendamnya jam 6 pagi, maka selesai merendamnya itu jam 6 sore. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah direndam, maka kacang kedelai dicuci kembali sambil mengelupaskan kulit yang ada di kacang kedelai itu. Nah, setelah itu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk, jadi digodok. Nah, setelah digodok, airnya dihilangkan, atau bisa juga kacang kedelainya diangkat dan ditiriskan. Ketika sudah ditiriskan, kita bisa menambahkan ragi tempe di atasnya. Jadi menaburkan ragi, lah ini sebelah kanan kita ini adalah ragi tempe ya. Nah, ragi tempe ini ditaburkan ke kacang kedelai itu tidak saat panas, tapi ketika suhu kacang kedelai itu hangat, sudah hangat. Kalau sudah hangat tidak terlalu panas, itu baru ditabur ragi ini. Nah, setelah itu maka kita tinggal menunggu dan membungkusnya dalam daun pisang atau di dalam plastik. Nah, ketika proses pembungkusan selesai, kita tinggal menunggu kacang kedelai itu sudah dalam tanda kutip sudah matang. Nah,
Kalau kacang kedelai sudah matang, maka kita bisa mengolah tempe dari olahan kacang kedelai itu menjadi berbagai macam jenis makanan. Nah, ini ada keripik tempe yang berbagai macam bentuknya. Nah, anak-anak, yang perlu anak-anak ketahui adalah kacang kedelai itu dapat dikonsumsi dalam bentuk baru, yaitu dalam bentuk tempe atau berwujud tempe melalui teknologi pangan. Nah, di sini kita perlu ingat kembali kalau teknologi pangan itu bermanfaat agar kacang kedelai itu dapat dinikmati dalam bentuk makanan baru. Nah, ternyata anak-anak, zat gizi pada tempe itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Karena apa? Karena kacang kedelai itu mengandung banyak protein. Wah, protein itu apa ya? Nah, protein itu adalah zat yang digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, kalian nanti akan mempelajari soal protein, karbohidrat itu di kelas 4. Sementara itu dulu dari Pak Guru. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas latihan. Nah, tugas latihannya adalah melengkapi kalimat di bawah ini, anak-anak. Nah, di sini ada teks, kalian bisa menuliskan 5 kalimat yang ada ini di bagian yang kosong-kosong ini. Tapi kalian tidak boleh sembarangan memasukkannya. Kalian harus membacanya agar kata yang tepat bisa dimasukkan atau ditempatkan di tempat yang tepat pula. Nah, anak-anak bisa langsung mengisi di buku paketnya karena tugas ini ada di buku paket tema 7 halaman 53. Nah, kalau sudah selesai kalian mengisinya di buku paket, maka bisa difoto kemudian dikirimkan ke Microsoft Teams. Itu saja anak-anak dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir anak-anak, Pak Guru akan memberikan bonus video proses pembuatan tempe dari salah satu video yang ada di YouTube. Sekian, sekali lagi selamat menikmati. Lah, bagian video ini tidak wajib kalian tonton. Kalian boleh mengerjakan tugas itu dulu baru kemudian menonton video ini, atau boleh juga melanjutkan untuk menonton video ini baru mengerjakannya nanti. Itu dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan melihat tutorial membuat tempe 100% berhasil ya. Seperti ini kira-kira. Simak videonya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke guys, kita sudah sampai ke TKP nih. Kita sediakan bahan-bahannya nih. Ada kedelai 1 gelas saja ya. Kita akan buat 1 kedelai 1 gelas kopi ini. Ini raginya ya. Kita pakai ragi pabrikan. Nah, sekarang langkah pertama kita rendam saja dulu kedelainya sekitar 4-5 jaman. Sambil kita aduk-aduk dan bersihkan kotorannya pakai saringan teh, sambil diremas-remas biar keangkat semua kotorannya, ngambang. Baru kita serok pakai saringan teh. Seperti ini kira-kira. Oke, kita rendam dulu sekitar 4-5 jaman ya, biar kedelainya membesar.
Setelah kita rendam sekitar 4-5 jaman, kita langsung rebus saja nih kedelainya nih. Oke, kita masukkan ke dalam panci dulu. Ini sudah kelihatan besar-besar nih kedelainya. Oke, sampai habis ya, itu saya bersihkan ntar. Nah itu, kita nyalakan kompornya. Oke, sudah nyala. Kita tunggu sampai mendidih. Kita angkat dulu nih ya, saring lagi nih kotoran kulitnya nih di atasnya ini. Nah, seperti ini kira-kira. Kita akan merendamnya atau membiarkannya selama 1 malam ya. Kita rendam, taruh aja di sini. Kita matikan dulu kompornya. Biarkan masih di dalam panci sama airnya ya. Nah, kita matikan kompornya. Kita tunggu besok. Kita rendam 1 hari, 1 malam, kita cuci besok ya. Setelah kita rendam selama 1 malam, kita akan memecahnya menjadi 2 ya. Kita taruh di wakul nih, kita tekan-tekan kayak gini caranya. Ini bertujuan untuk melepaskan kulit kedelainya ya, dan memecahnya jadi 2. Ntar kalau mau direbus lebih cepat matang, dan saat sudah menjadi tempe digigit enak ya, gak masih bulat-bulat itu. Enggak, ini kita pakai jadi 2 nih, pecah jadi 2. Oke, kira-kira seperti ini. Kita masih tekan-tekan nih, kita terus tekan. Kalau gak punya wakul ini mungkin pakai karung beras kecil itu ya, taruh di dalamnya, terus kita tekan-tekan juga kayak gini, ntar juga pecah sendiri. Oke, ini rebusan pertama belum matang ya, masih setengah matang. Oke, setelah pecah jadi 2, kita siram dulu nih sebentar. Ntar habis ini kita akan mencucinya ya. Ini biar bersih di sini dulu, ntar kita cuci lagi habis ini. Oke, kita taruh di baskom ini ya, plastik ini. Kita akan mencuci dan menghilangkan kulitnya nih, biar hilang rasanya, biar enak. Oke, kita kasih air ya. Kasih air, kita cuci kayak gini, remas-remas ya, kira-kira seperti ini. Masih terus kayak gini, biar lepas kulitnya. Kita buang kulitnya kira-kira seperti ini, dan kita ulangi beberapa kali ya. 3 kali aja cukup nih, sudah bersih. Kira-kira seperti ini. Ini 2 kali, kita pakai 3 kali aja sudah bersih ya. Oke, kita pindah lagi ke panci lagi ya, yang ada airnya. Kita akan merebusnya lagi nih. Ini yang rebusan yang kedua. Air bersih.
merebusnya nih. Airnya sudah bening, ini kita akan rebus sampai mendidih. Kita sudah mendidih ya, kita tunggu beberapa menit lagi biar teksturnya lembut. Jangan langsung angkat, karena kalau langsung angkat kedelai masih keras ya. Kalau jadi tempe, kalau menurut saya kurang enak ya kalau kedelai masih keras. Kalau bisa kita cicipin biar sudah lembut. Nah, lalu kita tiriskan nih di wakul ini. Buang airnya, kita tiriskan di sini. Setelah kita tiriskan dan kita dinginkan, ini sudah dingin ya. Sudah dingin banget ini. Kita nunggu lama tadi. Nah, setelah dingin banget ini kita pakai baskom lagi ya. Kita akan ngasih ragi di sini nih. Oke, kita kasih ragi kira-kira sedikit saja. Kita ini terlalu banyak ya, kita kasih sedikit aja. Kita akan mencampurnya kayak gini. Kita akan menyampurkan biar rata. Ya kayak gini ya kira-kira. Kita campurkan biar rata. Setelah kita campur tadi ragi dengan kedelainya, kita bungkus saja langsung ya. Oke, kayak gini kira-kira. Boleh pakai daun, kita pakai plastik aja yang ada ya. Oke, kira-kira kayak gini. Ntar kita akan presi atasnya ya. Oke, kita akan press atasnya. Bisa pakai lilin ya, yang nggak punya ini alat press minyak tanah, pakai lilin. Oke, kita akan mengelernya nih ya. Kita akan menyusunnya di sini aja kira-kira. Ini jangan lupa plastiknya dilubangi ya, bisa pakai tusuk gigi atau garpu. Kayak gini kira-kira. Sip. Oke, besoknya ini posisi tempe setengah mateng ya. Nah, kayak gini penampakannya, ada keringat-keringatnya, belum sempurna ini. Kita akan tusuk-tusuk biar panasnya lebih ringan. Akhirnya alhamdulillah tempe pun jadi. Ini dia penampakannya dan siap konsumsi. Oke, demikian tutorial membuat tempe 100% berhasil dari saya. Boleh dicoba, ini benar-benar jadi ya, tidak hoax atau kami menipu, tidak. Ini benar-benar jadi. Nah, kira-kira seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.